dilihat penjualannya naik 30% Y on Y dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kristanto Wijaya selaku Direktur Utama PT Permaplasindro Tbk. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir secara virtual, sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh partisipan di Zoom yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung saja mengetik pertanyaannya di kolom Q&A yang tersedia di platform Zoom Bapak Ibu masing-masing. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dari Bapak Lingga Sijabat, jurnalis. Sampai di mana perkembangan Bantex Digital Solution atau Bantex Hybrid E-Filing? Kami persilakan kepada Bapak Direksi, mungkin Bapak Kristanto atau Bapak Lifonda yang akan menjawabnya. Kami persilakan. Pak Fonda mau jawab? Ya. Silakan, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Lingga Sijabat. Untuk Bantex Hybrid E-Filing, web versionnya sudah bisa digunakan dengan mengakses di www.efiling.bantexapp.com. Di sana bisa mulai mencoba bagaimana mengoperasikannya. Dan untuk melengkapi itu, di mana tadi Pak Kristanto sudah membicarakan bahwa sedang di-develop untuk mobile application-nya. Nah, mobile application ini memang sebentar lagi kita akan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa di-launching di Google Play Store sementara. Lalu akan diikuti di iOS atau Apple Store. Nah, demikian jawaban dari saya bahwa yang web version sudah bisa dipakai dan akan diikuti oleh mobile application nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lifonda. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Randi S, Manajemen Konsultan. Bagaimana keyakinan manajemen terhadap pencapaian di tahun 2022? Silakan Bapak Direktur. Baik, yang ini saya coba jelaskan di sini. Posisi tahun 2022 kami meyakini sebenarnya kondisinya akan jauh lebih baik untuk kita dibanding tahun 2021. Saya kembali ke slide proyeksi tahun 2022. Ada dua poin yang sebenarnya saya mau sampaikan di situ. Di sisi penjualan kita melihat bahwa penjualan kita di kuartal 1 di situ sedikit ada peningkatan dibanding kuartal pertama tahun 2021. Nah, namun bedanya adalah pada saat tahun 2022 ini kita melihat bahwa pembatasan kegiatan itu mudah-mudahan tidak terjadi. Namun sampai hari ini kita melihat juga ada optimisme di situ bahwa semua pekerja sudah sebagian besar kembali ke kantor. Dan kemudian sekolah akan mulai secara fisik di back to school atau tahun ajaran baru yang akan segera kita jalani bersama nanti anak-anak kita. Dan itu memberikan optimisme bahwa dengan kembalinya aktivitas ini tentunya aktivitas perusahaan atau perseroan juga akan jauh lebih baik dari sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah laba bersih. Kita melihat laba bersih di situ meningkat dengan cukup tinggi di situ. Kita berhasil untuk mengelola biaya dalam hal ini untuk pada akhirnya tentunya memberikan kontribusi laba kepada perusahaan kita menjaga itu sampai dengan akhir tahun 2022. Dari sisi liabilitas kita melihat bahwa itu ada peningkatan.
itu murni untuk modal kerja, di mana kita mempersiapkan benar-benar untuk kembalinya aktivitas masyarakat. Dengan demikian kita melakukan antisipasi, juga termasuk juga mengantisipasi kenaikan-kenaikan bahan baku yang terjadi. Sehingga dengan cara ini kita akan meyakini untuk kita akan selalu eksis di pasar, dan mudah-mudahan dengan situasi yang terus membaik, tentunya performance ini kita akan bisa pertahankan sampai dengan akhir tahun 2022. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Kristanto Wijaya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Lukmaksono, investor. Berapa nilai rupiah per saham untuk dividen? Kami persilakan. Pak Arman mungkin bisa bantu jawab, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya coba menyampaikan kembali atas keputusan untuk membagi dividen di atas laba tahun 2021. Dividen yang akan dibagi sebesar Rp1 per lembar saham. Sehingga total dividen yang akan kita bagikan ke para pemegang saham adalah Rp2.175.650.000. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arman. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Baik, ada pertanyaan lagi, akan saya bacakan dari Bapak Dimas dari Kontan. Berapa capex yang disiapkan Bino di tahun ini? Untuk apa saja penggunaannya? Dari mana sumber pendanaan capex tersebut berasal? Pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, seberapa besar kontribusi pendapatan yang diperoleh dari Bantex e-filing? Apakah Bantex e-filing sudah menjangkau seluruh Indonesia? Apakah kehadiran Bantex e-filing ini merupakan salah satu antisipasi Bino mengatasi potensi penurunan penggunaan kertas di masa depan? Lantas, bagaimana nasib bisnis peralatan kantor dari kertas milik Bino? Kami persilakan. Baik, menarik pertanyaannya. Pertanyaan pertama dulu, mengenai capex yang disiapkan Bino tahun ini. Kita itu masih punya PR sebenarnya untuk merealisasikan dana hasil IPO, di mana masih tersisa sekitar 2,8 atau 3,8 miliar. Jadi 3,8 miliar itu kita akan spend. Satu adalah untuk investasi mesin seperti di dalam rencana penggunaan dana IPO, termasuk mesin extrusion yang tadi saya sampaikan yang masih sebagian baru dibayar, sisanya akan diselesaikan dalam tahun ini. Kemudian yang kedua adalah pembelian tanah yang sekarang ini baru terjadi sebagian karena masih menunggu proses legal yang terjadi dengan notaris. Jadi 3,8 itu adalah capex yang akan kita spend tahun ini. Di luar itu sebenarnya kita banyak konsentrasi di modal kerja, di mana modal kerja yang kita siapkan itu sekitar 5 sampai 7 miliar yang ada sudah standby di rekening di bank, termasuk juga dana pinjaman dari bank. Tadi kalau ditanya asalnya dari mana, karena itu plafon yang kita miliki, yang tentunya selama pandemi itu kita kembalikan. Pada saat tadi dilihat di tahun 2021 posisi liabilitasnya berkurang cukup besar, sebagian adalah mengurangi hutang-hutang bank. Namun pada saatnya kita sekarang ini kembali ke market, tentunya kita mengantisipasi itu dengan menaikkan stok barang dan juga stok bahan baku. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, seberapa besar kontribusi pendapatan yang diperoleh dari Bantex e-filing? Sampai saat ini tidak ada. Karena produk ini memang dalam proses untuk di-develop dan disosialisasi dan disempurnakan. Start awalnya semua bisa pakai dengan gratis. Sampai level tertentu baru kemudian akan mengenerate sebenarnya income nantinya terkait juga dengan user-user yang menggunakan dan merasakan manfaatnya, itu secara otomatis akan terjadi.
pada saat kita sekarang sedang mendevelop mobile apps-nya melengkapi web application, bayangan saya setelah itu terjadi, proses itu akan monetisasinya akan mulai terjadi. Memang tidak akan langsung sedemikian besar, namun saya meyakini ini adalah solusi sebenarnya untuk mengkombinasikan bahwa cara kerja saat ini itu sudah berbeda. Nah, kalau kita kembali kepada dokumen, sebenarnya kita berkaca pada apa yang kita lakukan sehari-hari pada saat kita menyimpan sesuatu, kita meyakini sebenarnya suatu hari saya akan butuh apa dokumen yang saya simpan ini gitu. Nah, dalam kondisi itu dokumen ini harus cepat bisa ditemukan. Kalau nggak cepat ditemukan, lupa taruhnya di mana atau nyarinya juga kagak bisa. Itu ya fungsi dari disimpan tadi akan menjadi hilang gitu. Nah, ini adalah solusi gitu. Dengan adanya proses digitalisasi, tentunya hal ini akan mempercepat Bapak Ibu sekalian menemukan dokumen tersebut dengan kata kunci yang kita ingat, itu akan bisa ditemukan. Namun, sekali lagi, pada saat kita masih di Indonesia dengan legal standard Indonesia itu, dokumen fisiknya nggak bisa hilang sama sekali. Jadi suatu hari kita butuh fisiknya, dokumen asli misalnya surat lahir anaknya kita gitu, mau daftar sekolah, digitalnya ada, pada saat butuh fisiknya ada di mana. Nah, inilah solusi sebenarnya untuk itu gitu. Jadi tidak hanya di kantor tapi juga di rumah dan juga di sekolah itu semua bisa digunakan. Kemudian untuk berikutnya lagi adalah apakah potensi penurunan penggunaan kertas di masa depan? Sampai hari ini kita masih banyak menggunakan kertas. Sampai hari ini kita masih punya printer di kantor. Nah, dengan adanya ini berarti kita juga sebenarnya masih melihat bahwa kertas itu masih ada di sekitar kita. Kalau kita ke notaris bikin akte juga masih bentuknya fisik gitu sampai hari ini. Nah, ada dokumen-dokumen yang sekarang ini di-generate secara digital dengan misalnya faktur pajak online atau terkait dengan misalnya NIB perusahaan di-generate secara digital. Sebagian besar mereka masih di-print sampai hari ini. Apakah ada potensi itu nantinya bergeser? Iya. Makanya dengan pemikiran seperti itu kita mempersiapkan solusi ini. Jadi Bantex Hybrid e-filing tidak menggantikan fisiknya sebenarnya, tetapi melengkapi dokumen fisiknya agar lebih mudah dalam kita mencari, lebih mudah juga kita menyimpan karena masih kita butuh menyimpan fisiknya dan juga mengorganize sebenarnya pekerjaan-pekerjaan kita. Itu adalah bayangan atau apa yang kita yakini saat ini dan kita masih berdekatan dengan dokumen-dokumen ini. Kita meeting pun juga masih bawa kertas kadang-kadang gitu ya. Jadi saya meyakini kertasnya nggak akan hilang. Demikian. Jadi kalau ditanya terakhirnya bagaimana nasib bisnis peralatan kantor dan kertas milik Bino, akan tetap eksis. Sampai kapan? Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Bapak Kristanto Wijaya yang sudah menyampaikan informasi dan juga jawabannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi, seluruh investor, pemegang saham yang sudah hadir secara online di acara Public Expose tahunan PT Perma Plasindo Tbk. Akhir kata, saya Irina Kastanya menutup sesi Public Expose tahunan PT Perma Plasindo Tbk pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat sore.